Hari ini kita merayakan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Paskah merupakan salah satu perayaan terbesar umat Kristen selain Natal. Ya. Tetapi kita lihat perayaan Natal biasanya lebih meriah, tetapi sesungguhnya tidak kalah meriah Paskah. Haleluya. Karena di Paskah ini Tuhan menyatakan betapa itu kemenangan yang luar biasa, kemenangan terbesar sepanjang sejarah. Kubur tidak bisa menahan tubuh Yesus. Dan hari ini kita diingatkan akan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu bukan fiktif, bukan dongeng, tetapi itu kenyataan. Apa saudaraku? Kenyataan. Begitu banyak bukti dari Alkitab. Kalau kita membaca di Lukas 24, dikatakan para malaikat menggulingkan batu itu. Dan mereka mewartakan kepada perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus, yang tidak ingat firman Tuhan, yang tidak ingat perkataan Tuhan yang berkata bahwasanya dia akan bangkit pada hari ketiga. Dan malaikat itu berkata di ayat 6, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang telah dikatakannya kepadamu. Malaikat mengingatkan perempuan-perempuan itu. Siapakah perempuan-perempuan itu? Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, Salome, Yohana. Bukan Yohana Purba, Yohana pada masa itu ya, adalah saksi-saksi pertama tentang kebangkitan Yesus. Saudara dapat baca di Lukas 24 ayat 10. Ada banyak bukti. Kubur kosong itu sebagai bukti nyata kebangkitan Yesus. Dan dalam Matius 28 ayat 4 berkata, para tentara penjaga kuburan, mereka menyaksikan dan mereka gemetar. Dan di Yohanes 20 dituliskan, Petrus dan Yohanes juga menyaksikannya. Kemudian di Matius 28 ayat 1 sampai 10, Yesus menampakkan dirinya kepada para wanita di Yerusalem. Kemudian di 1 Korintus 15 dituliskan kepada Petrus sendiri, kepada murid-murid yang lain, lebih dari 500 orang. Dan Paulus berkata, kepadaku yang terakhir katanya. Karena memang saat ini kita nggak bisa langsung jumpa Yesus, rohnya sudah ada di dalam kita, tapi pada masa itu Pauluslah yang terakhir mengalaminya. Jadi kebangkitan Yesus itu bukan dongeng, bukan fiktif, tapi kenyataan. Jangan pernah diragukan oleh hal-hal apapun, berita-berita di luar sana, amin. Itu iman kekristenan kita. Saudaraku, dan kuasa kebangkitan Yesus itu bukan untuk sekedar sejarah, bukan untuk sekedar ada di Alkitab, tetapi kuasa kebangkitan Yesus Kristus menjadikan saya dan saudara menjadi pemenang. Menjadi pemenang. Menang dari mana? Yang pertama, menang atas dosa. Apa saudaraku? 1 Korintus 15 ayat 57, sama-sama kita baca ayat ini. 1 Korintus 15 ayat 57, 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Rasul Paulus menunjukkan Kristus sebagai pemenang telah menaklukkan dosa, telah menaklukkan maut, telah menaklukkan iblis. Dan kemenangan Kristus di atas kayu salib, dengan dibuktikannya dengan kebangkitannya, itu memberikan kuasa untuk hidup menjadi menang atas dosa. Kita baca kembali Roma 6 ayat 10. Roma 6 ayat 10, 1, 2, 3. Sebab kematiannya satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi kematiannya bukan kurang kerjaan, kata Bapak Gembala Jumat Agung lalu. Kematiannya adalah kematian terhadap dosa.
Nggak dibutuhkan lagi yang lain untuk mati bagi dosa kita, tapi cukup sekali. Dan setelah kita menerima Dia dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita juga bagi Tuhan. Bagi siapa hidup saudara? Bukan lagi bagi dosa, bukan lagi bagi iblis. Kematiannya untuk menebus dosa-dosa kita, dan kebangkitannya membuktikan Dia telah mengalahkan dosa. Dosa adalah musuh yang telah dikalahkan. Ketakutan akan masa depan dan kematian telah dikalahkan, dan iblis pun telah dikalahkan. Dan saudaraku, dosa itu apakah hanya sekedar bohong, buat zina, membunuh? Tidak. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, pelanggaran terhadap firman Tuhan. Setiap kali kita melanggar firman, berarti kita berdosa. Dan sumber dosa itu adalah iblis yang menipu. Sumber dosa itu adalah iblis yang menipu dan memperdaya. Diberkatilah orang yang membakar sehingga ada asap. Haleluya. Jangan terganggu, men. Diberkati saja, men. Iblis gak suka saudara beribadah. Segala cara dibuat untuk mengalihkan perhatian saudara. Tapi jangan mau, amin. Iblis menipu, memperdaya, mengikat manusia, dan menjadikan manusia itu sebagai budak dosa. Dikatakan Kolose 2:14-15, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Sebenarnya kuasa dosa itu telah ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi iblis itu sudah menjadi tontonan umum melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Melalui kebenaran firman Tuhan ini. Dengan kebangkitan Kristus menyatakan bahwa Kristus telah menghancurkan kuasa dosa. Sehingga kita mampu hidup dalam kebenaran. Katakan, saya mampu hidup dalam kebenaran. Saya mampu menolak dosa. Amin. Kita mampu hidup dalam kebenaran, dan kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Kita bisa meraih kemenangan atas semua keinginan daging kita. Dicolek-coleknya kita untuk sakit hati, nggak bisa lagi. Dicolek-coleknya kita untuk dendam, nggak bisa lagi. Dicolek-coleknya kita untuk membalas orang dengan kejahatan, nggak bisa lagi. Kita bisa menang. Dan saudaraku, kita bisa meraih kemenangan atas semua keinginan daging, dan kita berjalan dalam kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Namun, apa saudaraku? Nggak jalan begitu saja. Ada hal yang harus kita lakukan untuk mengalami kemenangan atas dosa. Dalam Efesus 4 dituliskan, kita harus mau menanggalkan manusia lama kita. Tuhan gak cabut, tapi kita harus mau. Kuasa sudah ada, bagian kita mau. Maukah saudara? Semua saudara tahu apa manusia lama saudara. Ada yang manusia lamanya pendendam, sampai pernah berkata cupai tanorara. Itu dendam kesumat. Itu manusia lama. Kalau dalam Yesus kita bisa mengampuni. Kita bisa bersahabat dengan siapapun. Amin. Ada orang punya manusia lama, marah. Sikit-sikit marah. Kalau pelawak berkata marah kok sikit-sikit. Tetapi kita semua bisa bebas dari amarah. Haleluya. Ada manusia lamanya najis.
Pikirannya najis melulu. Lihat cewek najis, lihat cewek cantik pikirannya najis. Lihat cowok ganteng pikirannya najis. Itu manusia lamanya. Ada manusia lamanya pencuri. Ada barang terletak pengen ngambil. Itu manusia lamanya. Itu semuanya harus kita tanggalkan. Dan kita memiliki kerelaan untuk diperbaharui oleh roh. Harus rela kita. Tadinya hati kita ini sudah panas, rela kita dibaharui. Lembutkan. Tuhan, beri aku hati yang lembut. Udah sakitnya kurasakan, tapi ku berkati dia. Seperti seseorang yang membakar di depan sana. Ku berkati dia. Haleluya. Suami saudara mungkin kata kasar. Atau istri saudara merepet tiap jam. Tapi ku berkati istriku ini. Ku berkati suamiku ini. Gak timbul pertengkaran, amin. Harus rela dibentuk. Harus rela diperbaharui. Dalam roh dan pikiran. Dan kemudian kita kenakan manusia baru. Manusia baru itu, itulah yang dikatakan Tuhan. Sebenarnya sudah ditaklukkannya. Dosa itu sudah ditaklukkannya. Tinggal bagian kita harus mau melakukannya. Amin. Katakan kiri kanan saudara, menanglah terhadap dosa. Jangan diperbudak dosa. Jangan diperhamba dosa. Amin. Mudah hati ini lembut. Tidak keras. Bapak Gembala berkata Jumat Agung lalu, kenapa orang-orang yang menyalibkan Yesus itu sadis banget? Hatinya keras. Sudah adanya nubuatan bahwa dia akan datang. Sudah ada nubuatan dalam kitab Yesaya terutama. Akan datang juru selamat. Akan datang penebus. Tapi keras. Anak-anak Tuhan bebas dari keras hati. Yang kedua, kuasa kebangkitan Yesus membuat kita pemenang, menang atas maut. Roma 6 ayat 9, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kebangkitannya berarti kemenangannya atas maut. Maut dan kematian tidak lagi berkuasa, tapi telah dikalahkan oleh Yesus. Demikian juga bagi saya dan saudara, menang atas maut. Kalau kita ingat perumpamaan Tuhan Yesus antara orang kaya dan Lazarus dan seorang pengemis yang miskin, maksud saya di Lukas 16, di mana dua-duanya sama-sama meninggal. Ya, Lazarus ya. Tetapi mereka berdua berbeda tempat. Lazarus yang miskin ada di pangkuan Abraham. Dan orang yang kaya itu di tempat yang penuh penderitaan. Nah, dalam perumpamaan ini, dari perumpamaan ini, salah satunya Yesus ingin menegaskan bahwa ada kehidupan sesudah kematian. Dan tempat kehidupan sesudah kematian itu ditentukan pada waktu kita hidup di dunia ini sekarang. Sorga atau neraka? Sorga atau neraka? Jangan bilang mudah-mudahan. Itu belum percaya kuasa kebangkitan Yesus. Jangan bilang nantilah kita tahu. Justru karena kita tahu Yesus sudah menanggung maut itu. Dikatakan sesudah ia bangkit dari antara orang mati, dia tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Bagi saya dan saudara juga, maut tidak berkuasa lagi. Harus kita tahu sejak sekarang. Itu sebabnya terus ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jangan pernah tinggalkan iman terhadap Yesus. Apapun yang dibuat oleh berbagai media ingin mengacaukan iman saudara. Bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus,
Tentunya seperti kebenaran yang disampaikan Rasul Yohanes dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Sehingga di mana Yesus berada, saya dan saudara yang percaya juga berada. Haleluya. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya dan yang menyia-nyiakan hidupnya pada waktu di dunia ini, tidak mau percaya, tidak mau bertobat, tetap dalam kehidupan lama, maka alam maut menjadi tempat sesudah kematiannya. Gak main-main. Efesus 2:6 berkata begini, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, dan fokus, dan di mana tempat saudara kelak? Tapi bagi orang yang tidak percaya dan yang menyia-nyiakan hidupnya, yang tidak mau bertobat, yang tetap keras hati, yang tetap tidak mau menanggalkan hidup lamanya, beda tempatnya. Katakan kiri kanan saudara, muka belakang, sama kita nanti ya. Haleluya. Menang atas maut, amin. Dan yang ketiga, menang atas kuasa setan. Roma 16 ayat 20, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Jadi di mana iblis itu? Injak dulu dia dalam nama Yesus. Kau injak kau setan. Kau injak kau iblis. Seperti pujian kita, apa itu? Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Mana kaki saudara yang menginjak itu? 1, 2, 3. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Haleluya. Jadi jangan saudara yang diinjaknya, saudara yang menginjaknya, men. Kebangkitan Kristus telah membuktikan bahwa Dia telah melucuti pekerjaan-pekerjaan setan, kuasa kegelapan, ditaklukkannya dengan kematiannya. Kebenaran ini memberikan kepada kita orang yang percaya kuasa atas setan. Katakan, saya berkuasa atas setan. Tapi percayalah, walaupun begitu dahsyat firman Tuhan ini, ada pencobaan, ada tipu daya, ada bujuk rayu. Itulah perbuatan setan kepada manusia. Dicobainya, dirayunya, dibujuknya, supaya kita menentang Tuhan, menentang firman, memberontak kepada kebenaran firman. Kenapa? Karena waktu Yesus dicobai, dalam Lukas 4 dituliskan, rangkaian pencobaan Yesus itu terakhir dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saat kapankah waktu yang baik bagi iblis akan menelan pengikut-pengikut Yesus? Saat kita tidak berawas-awas, saat kita tidak berjaga-jaga. Itu sebabnya 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari. Di sini pun dia ada sekarang berkeliling. Siapa mau ditipunya? Gak usah kau percaya. Penyakitmu itu bahaya itu, tetapnya itu kau gak umur panjang ditipunya. Gak usah kau percaya. Itu dongengnya itu, kebangkitan itu. Manalah mungkin. Ditipunya, dibujuk rayunya kita sampai kita menentang firman. Saudaraku, itulah karya iblis yang membawa kita ke dalam pencobaan.
yang membuat kita bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi kita akan tetap dalam posisi menjadi pemenang atas kuasa setan jika hidup saya dan saudara dipenuhi Roh Kudus. Salah satu lambang Roh Kudus adalah api. Dulu kalau penggembala domba pada waktu malam, waktu menjaga domba-domba di padang rumput, mereka akan menyalakan api. Untuk apa? Untuk mengusir binatang buas. Jadi jika api itu padam, maka para gembala dan ternaknya bisa menjadi mangsa yang empuk untuk diterkam oleh binatang buas. Demikian juga dengan kita orang percaya. Jika api roh kita padam oleh berbagai persoalan dunia ini, jika api roh kita tidak menyala, kita bisa diterkamnya. Jika api itu terus menyala, bahkan semakin berkobar-kobar dalam roh kita, maka kita dapat menaklukkan iblis. Bagaimanapun dia mencobai, bagaimanapun dia membujuk, bagaimanapun dia merayu, kita bisa menang. Katakan, saya menang atas setan. Goncang kiri kanan saudara, menang, menang, menang. Jangan kalah, jangan kalah. Haleluya. Selanjutnya kuasa kebangkitannya menang atas pergumulan hidup. Yang punya pergumulan hidup angkat tangannya. Menanglah. Kematian Yesus di kayu salib adalah untuk memikul dosa dan juga beban pergumulan hidup manusia. Perhatikan, salah satu pergumulan hidup manusia adalah penyakit. Apa saudaraku? Kami akhir-akhir ini sering sekali ke rumah sakit. Dan kalau melihat orang sakit itu, Tuhan, semalam lagi Pak Tessa berkata, banyak kali orang sakit Bu, katanya. Menanglah, menanglah. Kalau kita lihat banyak orang sakit, ke rumah sakit mana kita pergi penuh, dibangun lagi penuh lagi, dibangun makin canggih, dokter makin super spesialis, penyakit pun super. Tetapi saudaraku, salah satu pergumulan itu, yaitu penyakit, sudah ditanggung Yesus. Suatu kondisi yang membuat manusia tidak bisa berbuat sesuatu dengan maksimal dan efektif, ya penyakit. Dalam kesempatan Minggu Kebangkitan Tuhan Yesus ini, mari percaya bahwa mujizat masih ada bagi kita. Katakan, mujizat masih ada bagiku. Milikilah iman yang kuat bahwa Yesus telah menanggung dan menyembuhkan segala penyakit kita. Maka kesembuhan akan terjadi. Mungkin ayat biasa saudara baca, tapi mari kita baca sama-sama. 1 Petrus 2:24. Jangan hanya ekornya yang ditangkap ya. Lihat di atasnya. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. Saudaraku, di dalam kebangkitannya Yesus telah menaklukkan sakit penyakit dalam hidup orang percaya. Dan pergumulan lainnya, pergumulan hidup kita telah ditanggungnya di dalam kematiannya. Apapun persoalan yang terjadi, bersama Yesus pasti ada solusinya. Bersama Yesus pasti ada kemenangan. Sebab dia berkata, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Apapun yang buntu dalam hidup saudara, dia jalan akan melakukan solusi bagi saudara. Jangan pernah panik. Haleluya. Dan selanjutnya menang atas ketakutan. Mari kita baca Yohanes 20, 19-20.
Apa ketakutan saudara? Menanglah hari ini. 1 Yohanes 20 ayat 19 sampai 21, 23. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat karena mereka takut. Nggak ada lagi Yesus, jadi takut mereka. Selanjutnya, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kalau nggak ada Yesus dalam hidupmu, takut melulu. Sebaliknya, kalau engkau takut, berarti nggak ada Yesus. Goncang kiri kananmu, woi jangan takut. Apapun keadaan dunia ini, jangan takut. Haleluya. Saat Yesus disalibkan, dia mati, dikuburkan, murid-murid kehilangan visi. Maka mereka bersembunyi. Mereka takut, mengunci diri, takut kepada otoritas Yahudi. Kalau Yesus pun disalib, kita pun nanti disalib juga. Takut mereka kunci pintu rapat-rapat. Tetapi ketika Yesus menjumpai mereka dengan berkata damai sejahtera bagi kamu, maka mereka bersukacita. Undang Yesus dalam keluargamu, maka sukacita akan memenuhi keluargamu. Keadaan dunia saat ini bisa saja membuat kita takut. Jenis-jenis penyakit yang didiagnosa dokter bisa membuat kita takut. Saat itu disampaikan kepada kita, saat kita melihat situasi dunia yang makin menegangkan, seolah-olah Tuhan jauh. Tetapi saat kita berjumpa dengan Tuhan melalui apa? Doa, melalui pujian penyembahan, melalui nyanyian rohani, melalui ibadah, melalui membaca firman-Nya, percayalah ketakutan akan kalah. Ketakutan akan sirna. Itulah kuasa kebangkitan Tuhan kita yang ingin dinyatakannya dalam hidup kita. Sama seperti dia menjumpai murid-murid. Dia tahu murid-muridnya sudah mulai kehilangan arah. Dia tahu murid-muridnya sudah bersembunyi. Dia datang. Dan inilah yang ingin Tuhan nyatakan melalui kuasa kebangkitannya. Saat engkau mengalami persoalan, kau panggil namanya, dia datang. Dan saudara mampu melewatinya dengan sukacita. Mampu melewatinya dengan damai sejahtera. Damai sejahtera di sini artinya dalam menghadapi penyakit, dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi tekanan hidup, dalam menghadapi kemiskinan, dalam menghadapi kekurangan, kita menghadapinya bukan panik, tetapi kita bisa, emosi kita bisa terkendali. Emosi kita bisa terkendali. Kalau orang emosinya tidak terkendali, segala macam perkataan negatif akan keluar. Perhatikan, yang biasa emosinya meledak-ledak, undang damai sejahtera Tuhan. Kalau sudah emosi meledak-ledak, segala perkataan negatif, saya ulangi, segala perkataan negatif bisa keluar. Dan yang kemudian bisa kita sesali. Kok ku bilanglah itu tadi ya? Tapi kalau kita segera sadar, ku cabut perkataan negatif. Dan untuk menggantikan satu perkataan negatif, saudara harus bisa menggantikannya 100 perkataan positif. Haleluya. Kalau saudara tadinya sudah kalah mengucapkan perkataan negatif, hapus itu. Ku cabut dalam nama Yesus. Ku katakan sekarang, aku hidup, aku diberkati, aku bisa mengasihi, aku bisa mengampuni, aku bisa menguasai diri. Amin. Haleluya. Katakan kiri kananmu, kendalikan emosimu. Damai sejahtera turunlah. Ibu-ibu terhadap anak-anak sering ini, ya, atau terhadap pasangan kita pun, atau terhadap sesama kita.
Tapi terutama seisi rumah tentunya. Gampang emosi itu timbul. Maka kalau saudara kira, orang rohani pasti tahu, ini kayaknya udah gak bagus ini. Langsung menyembah Tuhan. Datanglah damai sejahtera di rumahku Tuhan. Salom Elohim, Salom Elohim, Salom, Salom, Salom Elohim, Salom Elohim, Salom, Salom. Bapakku dulu guru sekolah minggu, itulah lagu sekolah minggu yang paling kuingat sampai sekarang. Molo bahasa Batakna iba ini mana songonon. Horas dihamu, horas dihamu. Padahal seharusnya damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu. Amin. Haleluya. Jangan hanya merek pintu rumah Salom. Biarlah benar-benar Salom ada di rumah, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Haleluya. Haleluya. Masih sabar sedikit lagi? Dan poin selanjutnya, kebangkitan Yesus membawa pengharapan. Kebangkitan Yesus membawa pengharapan. Ada pengharapan yang hidup bagi setiap orang percaya. Dikatakan 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, andai kata ya, tetapi Yesus Yesus benar-benar, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Gak ada gunanya ibadah kita ini kalau Yesus gak bangkit. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Tapi karena Yesus bangkit, ibadah kita tidak sia-sia, kepercayaan kita tidak sia-sia, iman kita tidak sia-sia, karena Yesus bangkit. Dia hidup, dia mendengar, menjawab doa kita. Mari kita baca bersama 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Alamilah ini. 1, 2, 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kami. Semua yang saudara perlukan ada tersimpan di sorga. Bagaimana mendatangkannya itu? Penuh pengharapan. Apapun keadaanmu, jangan putus asa. Katakan kiri kananmu lagi, woi jangan putus asa. Haleluya. Jangan saudara fokus pada baju saya yang agak besar, karena ini hadiah. Fokus pada firman. Pak Gembala yang ulang tahun saya juga dapat hadiah. Terima kasih buat saudara yang memberikannya, sehingga saya bisa baju baru hari ini. Tapi jangan fokus ke baju yang lebih besar ini. Saya pun merasa kok agak besar dikit. Fokus pada firman. Haleluya. Kita yang lahir kembali ini bukan hanya karena tuliskanlah namaku dalam kitab kehidupanmu, bukan hanya karena itu, tapi karena kebangkitan Yesus Kristus, maka itu jadi. Dan karena itulah kita punya hidup yang penuh pengharapan. Kenapa Petrus katakan ini kepada jemaat pada waktu itu? Karena pada waktu itu mereka mendapat aniaya. Dan Petrus menegaskan bahwa hidup yang penuh pengharapan ini berasal dari kelahiran kembali. Ini menegaskan bahwa keselamatan kita adalah anugerah. Keselamatan kita adalah anugerah. Sama seperti seorang bayi. Apakah dipaksanya mamanya melahirkan? Enggak. Sama seperti seorang bayi,
Gak melakukan apapun untuk lahir. Ya pada waktunya dia lahir. Kita mengalami kelahiran kembali bukan karena perbuatan kita. Kita telah diperanakkan oleh Allah melalui kebangkitan Yesus. Setelah kita dilahirkan kembali, teruslah berpengharapan kepada Dia. Kelahiran baru ini menjadi alasan kita untuk berharap akan kepastian. Selain kepastian keselamatan, kalau mati kelak ke sorga, kepastian apapun yang tersimpan di sorga itu, yang saya butuhkan, yang saudara butuhkan, bisa menjadi milik kita. Pengharapan dari bahasa aslinya yaitu hidup bergairah. Apa saudaraku? Itu pengharapan di sini. Kalau pengharapan duniawi itu semu. Maunya banyaklah hartaku. Itu semu. Maunya aku punya mobil lah seperti orang itu. Aduh, kemana-mana enak. Lagi panas naik mobil. Lagi hujan ada mobil. Itu semu. Saya kalau keliling Medan, Tuhan, gedung-gedung ini indahnya. Kadang datang kepikiran, kapanlah gereja seperti ini indahnya ya. Indah kalilah gedung-gedung ini. Mewah kalilah gedung-gedung ini. Kembali lagi kepada firman. Hei, itu pengharapan yang semu. Tapi pengharapan kita di sorga tidak semu. Haleluya. Kalaupun itu memang kita, itu diperuntukkan untuk kita, pada waktunya akan diberikan kepada kita. Adanya orang kaya banget, tapi korupsi 272 triliun. Gak tahu benar atau enggak, tapi itulah beritanya. Yang sudah dengar katakan saya. Luar biasa saudara, gak banyak tahu sosmed ya. Mantap, asal toh. Toh dodang ibu tuh kamu beritai. Ibu toh do. Kristen itu kan. Malu kan. Itulah kekayaan sementara tadi. Makanya dikatakan Mazmur, licin jalannya. Tadinya begitu mewah. Itulah kata kitab Mazmur tadi, licin jalannya. Maka jangan taruh pengharapanmu kepada yang semu. Taruh pengharapanmu kepada yang dikatakan 1 Petrus 1 ayat 4 tadi, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, tersimpan di sorga bagimu. Maka pengharapan kita ke sana. Haleluya. Saat itu Petrus berbicara kepada umat Kristen yang tengah dianiaya. Kata-katanya ini menyemangati mereka di tengah kesukaran yang dialami. Petrus berkata, masa depanmu terjamin karena kebangkitan Yesus. Harapan mereka, harapanmu ada pada kemenangannya di atas kematian dan kebangkitannya. Apapun tantangan yang kau hadapi, apapun tantangan yang dihadapi orang percaya, tidak sebanding dengan yang dapat kita peroleh dari sorga. Tapi terutama keselamatan jiwa kita. Amin. Jadi apapun tantangan hidupmu, jangan pernah tidak bergairah ikut Tuhan. Pengharapan tadi, hidup bergairah, hidup bersemangat. Hidup penuh pengharapan ini juga memampukan kita hidup tanpa keputusasaan meskipun kita mengalami masalah berat. Mari kita baca 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebelum kita masuk ke poin terakhir ya. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 1, 2, 3. Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab
Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah itu yang tersimpan di sorga tadi. Enggak kelihatan, tapi kekal. Saudaraku, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot. Ini para orang tua ya. 40 tahun ke atas, oh sudah batasi makanan ini, makanan itu, makan ini gula naik, makan ini kolesterol naik, makan ini asam urat naik, makan ini asam jawa naik. Semua asam naik. Sudah mulai dikatakan di sini manusia lahirnya semakin merosot. Tapi perhatikan Bapak Ibu, manusia batinia harus semakin kuat. Harus semakin dibaharui dari hari ke sehari. Jangan berkata, aduh beginilah kalau sudah tua. Jangan, aku bergairah. Umurku sekarang 80, seolah-olah 40. Sekalipun banyak ancaman, aku bisa mengatasinya. Jangan makan ini katanya, jangan makan terlalu banyak, sedikit boleh. Haleluya. Kan yang menyembuhkan penyakit itu kalau banyak-banyak, melebihi. Kalau sedikit saja nggak mungkin lah ya kan? Itu sebabnya taruh pisau di enaknya BPK ini. Taruh pisau di leher. Ingat kolesterol. Jangan salahkan Tuhan. Aku udah berdoa kok kolesterolku tetap tinggi. Kata Tuhan dari atas, taruh pisau di lehermu. Haleluya. Enak sekali. Segala macam hidangan tersedia. Buat piring sampai menumpuk seperti ini. Takut gak dapat. Sampai di rumah semua naik. Ngilulah di sana, ngilulah di sini, berdoa pun gak bisa, beribadah pun gak bisa. Taruh pisau di. Kalau Bapak Gembala agak-agak matanya melirik, saya bilang taruh pisau di leher. Istri-istri begitu sama suami. Sebaliknya kalau istri yang penyakitan, suami yang menegur, taruh pisau di. Siapa yang bilang itu? Orang yang paling berhikmat, Salomo. Karena semua dosa dinikmatinya. Tapi dia sendiri berkata, taruh pisau di leher. Satu jaga kesehatan, satu jaga malu. Itu yang maksudnya. Kalau kau makan dengan raja-raja, taruh pisau di. Supaya jangan malu. Malu karena dibilang congok kek, atau malu karena penyakitan kek, apapun itu. Biarlah kita bisa menahan nafsu. Termasuk nafsu makan. Supaya kita makin sehat. Haleluya. Saudaraku, yang terakhir, bagaimana hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus ini? Tadi kan semua sudah kita lihat, menang atas ini, menang atas itu. Ada pengharapan. Bagaimana kita hidup dalam kuasa kebangkitannya? Satu, biarkan Kristus menguasai hidup kita. Apa saudaraku? Paulus sudah memberi contoh di Galatia 2:20a. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Katakan, Kristus yang hidup di dalam aku. Jangan nafsu amarah yang hidup. Jangan nafsu balas dendam yang hidup. Jangan nafsu makan segala yang hidup. Jangan nafsu duniawi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Biarkan Kristus yang hidup dan menjadi raja dalam hidup kita. Paulus berkata, setelah aku kenal Yesus, semua
pencapaianku itu, sekalipun aku orang berpendidikan, sekalipun orang aku yang dihormati, tapi ku anggap sampah. Kristus hidup di dalam aku sekarang. Saudaraku, singkirkan segala keangkuhan, singkirkan segala kesombongan hidup, karena Yesus itu rendah hati. Haleluya. Kalau kita biarkan Yesus yang menguasai seluruh hidup kita, gak ada marah berkelanjutan, gak ada dendam berlama-lama, gak ada nafsu yang tidak bisa dikuasai. Bapak-bapak yang mungkin atau ibu-ibu yang mungkin pasangannya tidak lagi bergairah, gak ada nafsu mencari yang lain. Haleluya. Haleluya. Bisa menahan diri. Amin. Amin. Sensitif ya. Tapi itu salah satu. Kuasai diri. Saudaraku, Tuhan akan membawa kita masuk dalam rencananya yang indah. Kalau kita bisa membuat Dia menguasai hidup kita. Dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bagaimana kita hidup dalam kuasa kebangkitannya? Miliki pikiran dan perasaan Kristus. Katakan pikiran dan perasaan Kristus. Filipi 2 ayat 5. Sama-sama kita baca, ini sangat-sangat penting. 1, 2, 3. Dalam hidupmu bersama keluarga kah? Bersama life group kah? Bersama satu gereja kah? Bersama tetangga kah? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perhatikan, inilah kuncinya kenapa Yesus bisa menanggalkan keallahannya. Seharusnya dia tenang di sorga. Oh, melihat manusia itu banyak dosa, mampus kau. Mampus kau, ke neraka kau semua, bisa. Tapi dia tanggalkan keallahannya, dia menjadi manusia, dia merendahkan dirinya, dia rela dihina, dia direndahkan, dia disiksa, bahkan sampai mati di kayu salib. Jumat lalu kita saksikan sedikit peran dari muda-mudi. Pemeran Yesusnya, malamnya tiba-tiba saya dengar kabar demam, Bu, dalam nama Yesus. Janganlah karena dipukuli si Ando jadi demam dia, aku pikir. Tapi bukan karena itu, saya terpikir mungkin kecapean dia sekolah, kecapean dia belajar, datang pikiran positif, saya WA dia, sembuh ya, haleluya. Sehingga dia gak tertulis, saya bersyukur dia datang ibadah sekarang. Saya pikir dia kalah, karena saya dengar demam tinggi dia. Pemeran Yesus demam, langsung saya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apa kecapean dia terjatuh ya? Saya nggak tanya dia, tapi di pikiran saya itu bicara. Tapi saya berdoa dalam nama Yesus, sembuh jenius. Namanya pun jenius, sangat luar biasa orang tuanya kasih nama itu. Jadilah jenius. Haleluya. Tapi saya lihat tadi dia datang ibadah, syukur Tuhan, kuasa kebangkitan Yesus mengalahkan penyakit. Haleluya. Bayangkan dia Allah, dia rela jadi manusia, dia rendahkan dirinya, disiksa, direndahkan, dicaci, dimaki, bahkan mati di kayu salib. Dan itu bukan untuk dirinya, tadi kita sudah baca, diperuntukkan untuk dosa kita. Itulah yang perlu kita taruh dalam hidup kita bersama. Maksudnya apa? Kalau ada teman kita lemah, punya pikiran Kristus, punya perasaan Kristus, apa kira-kira? Mungkin dia lagi gak ada uang, maka sensitif. Tuhan tolong dia apapun masalahnya. Haleluya. Taruh perasaan Kristus. Dulu waktu Yesus di dunia ini, bagaimana dia melihat orang sakit? Mampus kau gitu? Karena dosamunya itu gitu. Diapainya? Disembuhkannya. Diletakkannya tangannya.
Kalau ada orang sakit, jangan hukum dia. Sebelum pun kita menghukum, dia sudah menghukum diri sendiri. Dan mungkin sudah minta ampun sama Tuhan. Taruh pikiran dan perasaan Yesus. Tuhan, sakit kali lah dia rasa ya. Hari Jumat lalu kami mendatangi seorang hamba Tuhan, teman kami. Sesak dia bernapas. Tuhan, kok bisa begitu dia? Tolonglah dia Tuhan. Aduh, kok sesak kali napasnya itu Tuhan. Kenapa sampai begitu Tuhan? Taruh pikiran dan perasaan Kristus. Di rumah kami ada juga orang sakit, tetapi saya jaga di rumah sakit. Karena saya taruh pikiran Kristus, taruh perasaan Kristus. Sayang kali, kasihan kali istrinya ini. Gimana lah dia menanggungkan beban suaminya ini. Tapi puji Tuhan sudah mulai sembuh. Kami perkatakan kuasa kebangkitan Yesus jadilah. Kuasa kebangkitan Yesus jadilah. Apapun diagnosa dokter, mujizat masih ada. Haleluya. Rentan hidup kita ini saudaraku. Jangan menghakimi. Jangan menghukum orang. Makanan-makanan yang kita makan kebanyakan sudah zat-zat kimia. Rentan. Kalau dulu mungkin kita di Taman Eden, semua sehat. Tapi sekarang apapun kita beli, apapun kita makan, sudah ada zat kimianya. Maka tubuh manusia ini rentan. Segala jenis penyakit bisa datang. Tapi mari miliki kuasa kebangkitan Yesus. Saudaraku, miliki pikiran Kristus, hidup dalam firman-Nya, biarkan dia menguasai dan menuntun kita. Kalau ada orang sakit, tergerak hati oleh belas kasihan, bukan menghakimi, bukan menghukum. Kalaupun saudara mungkin mengalami cobaan yang begitu berat, ada perselisihan, ada pertengkaran, ada segala kekecewaan dan berbagai masalah apapun, ketika pikiran Kristus dan perasaan Kristus ada pada kita, maka kita bisa menjalaninya dengan berkemenangan. Tapi kalau kita ada pertengkaran, ada perselisihan, ada cobaan berat, nggak ada pikiran Kristus, nggak ada perasaan Kristus, buyar. Rumah tangga bisa bubar, persahabatan bisa bubar. Tapi hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itu kuasa kebangkitan. Haleluya. Kita tidak lagi mementingkan diri sendiri. Kita memikirkan kepentingan orang lain. Sama seperti Kristus berkorban untuk kita, kita pun rela berkorban untuk orang lain. Galatia berkata terutama sesama orang beriman. Amin. Semua bisa kita tolong, tapi terutama sesama anak-anak Tuhan. Selanjutnya yang terakhir, betul-betul yang terakhir. Udah bosan? Tidak. Yang terakhir, bagaimana supaya kuasa kebangkitan Kristus itu kita hidupi? Takluk di bawah kaki Kristus. 1 Korintus 15:27a berkata, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Takluk di bawah kaki Kristus. Kebangkitan Kristus sekaligus mendeklarasikan bahwa kematian dan maut tidak dapat menguasai dirinya seperti kita baca di awal tadi. Kebangkitannya dari kubur menyatakan bahwa Kristus dapat menaklukkan kuasa maut. Saya bacakan Wahyu 1 ayat 17b sampai 18. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wow. Jangan pernah tinggalkan Yesus, amin. Dia pemegang kunci. Suka dia siapa mau dicampakkannya ke maut itu. Itu sebanyak takluklah di bawah kakinya, amin. Suka menyembah dia. Tunduk kepadanya walau enggak sesuai hati. Walau enggak sesuai pikiran. Iblis adalah bapa penipu.
Dan dia akan selalu menipu kita dengan segala tipu muslihatnya. Iblis tidak suka kalau kita menerima keselamatan sorga. Iblis tidak suka kalau kita menerima berkat yang tersimpan di sorga itu. Maka dia berusaha dengan segala cara menarik kita untuk jatuh dalam dosa, untuk tidak berdoa, untuk tidak beribadah, untuk tidak percaya. Segala cara dibuatnya. Segala tuduhan muncul dalam pikiran kita, dan itu salah satu cara iblis agar kita tidak menggunakan kuasa yang telah ada pada kita. Kalau sakit, iblis suka amango ya ciknai. Tapi kalau kita berkata, dalam nama Yesus aku tahan, aku percaya, aku bisa sembuh. Datang kemiskinan, aduh beginilah hidup. Tapi kita lawan itu, berkat Tuhan menjadikan kaya. Haleluya. Iblis akan berusaha supaya kita tidak menggunakan kuasa itu. Kuasa apa yang sudah ada pada kita, Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea dan Samaria, dan sampai. Dia akan berusaha membuat kita jadi batu sandungan. Dengan kelemahan kita, dengan kemiskinan kita, dengan pertengkaran suami istri, diusahakannya kita jadi batu sandungan supaya jangan jadi ini. Saksi sampai ke ujung bumi. Jangan mau ditipu iblis, amin. Iblis akan selalu membuat kita merasa tidak layak dan kalah dalam setiap pergumulan kita, sehingga kita nggak menjadi saksi. Jangan mau diberdaya oleh iblis, karena Yesus sudah menang dan kita pun sudah menang. Dia memberikan kemenangan itu kepada kita, amin. Tadi dikatakan cukup satu kali saja. Cukup satu kali saja karya salib Kristus. Jangan salibkan dia kedua kali dengan kebodohan kita. Jangan salibkan dia kedua kali dengan kekerasan hati kita. Cukup satu kali saja, dan kita menjadi menang untuk selamanya. Singkirkan segala keraguan. Singkirkan segala tudingan yang muncul dalam pikiran kita. Yakinlah dan gunakan kuasa yang telah diberikan kepada kita, amin. Ayat terakhir saya baca, 1 Korintus 15 ayat 54b 55. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Gak ada kuasamu, bilang sama dia. Hai maut, hai iblis, kau gak berhak mengganggu hidupku. Katakan dulu 1, 2, 3. Hai iblis, kau gak berhak mengganggu hidupku. 1, 2, 3. Ku injak-injak kau. Amin. Haleluya. Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian. Dia telah menang atas maut. Maka hal ini berdampak bagi kita yang percaya, bahwa kita pun juga mengalami kemenangan bersama dia. Hiduplah dalam kuasa kebangkitannya. Jangan sampai tiap kali merayakan Paskah imanmu gak ada tumbuh. Jangan sampai tiap kali merayakan Paskah kau masih takut, kau masih gampang kecewa, kau masih berputus asa atas hidupmu. Jangan. Hari ini alami kuasa kebangkitan Yesus. Sekali lagi salam kiri kanan saudara, alami kuasa kebangkitan. Alami kuasa kebangkitan Yesus. Mari kita bangkit berdiri.